Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Anissa Solihat. Di video kali ini aku mau membahas tentang mata kuliah semester 2 jurusan kebidanan tentunya, karena aku baru selesai semester 2, sekarang mau masuk semester 3. Ada mata kuliah apa saja, mata kuliah yang susahnya apa, dan mata kuliah yang jadi favorit aku apa. Stay tune ya. Di semester 2 ini seperti biasa mata kuliahnya ada praktek dan teori tentunya. Nah, untuk prakteknya itu langsung di RSUD, mata kuliahnya KDPK. Kemudian untuk teorinya ada 7 mata kuliah. Yang pertama gizi dalam kesehatan reproduksi, sosial budaya, farmakologi, pengantar asuhan kebidanan, bahasa Inggris, wirausaha, dan empati. Di semester 2 ini 75% mata kuliahnya udah tentang kebidanan. Jadi mata kuliah umumnya ya cuman tadi itu bahasa Inggris sama wirausaha aja. Nah, seperti apa mata kuliah tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gizi dalam kesehatan reproduksi. Gizi yang dibahas tentang pastinya definisi, jenis-jenis gizi itu seperti apa. Kemudian kandungan makanan yang mengandung gizi A, B, dan C itu apa saja. Dan yang pasti bagaimana cara mengukur status gizi pada seseorang. Nah, sejarah gizi juga kita belajar. Kemudian setelah konsep gizi kita kuasai, kita belajar status gizi pada masing-masing tingkat pertumbuhan. Status gizi pada balita, gizi pada bayi, gizi pada ibu hamil, gizi pada anak-anak, gizi pada wanita dewasa tidak hamil, gizi pada lansia. Nah, itu kita bahas. Yang pertama misalkan gizi pada bayi. Nah, yang dibahas ketika mempelajari gizi pada bayi ini adalah gizi apa saja yang dibutuhkan untuk bayi, kemudian makanan apa saja yang disarankan, kebutuhan hariannya itu berapa kalori, kemudian alat untuk mengukur status gizi pada bayi itu apa, masalah gizi yang biasa terjadi pada bayi itu apa saja. Seperti itu. Setelah membahas tentang gizi pada bayi, lanjut pada gizi pada balita. Sama seperti gizi pada bayi juga tadi yang dibahas, dari mulai makanan apa saja, kebutuhan gizinya apa saja, kebutuhan hariannya, kemudian cara mengukur status gizinya, dan kualifikasinya. Jadi anak ini dikatakan gizinya sesuai, kurang, atau berlebih itu seperti apa. Itu juga dibahas dalam setiap tingkat pertumbuhannya, karena kan berbeda. Bayi, balita, anak, dewasa, itu alat ukur dan klasifikasi gizinya tuh berbeda. Seperti itu untuk mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, mata kuliah yang kedua adalah sosial budaya. Nah, yang dipelajari dalam mata kuliah ini adalah tentunya definisi dari sosial budaya. Kemudian setelah itu belajari tentang adat istiadat yang biasa terjadi di masyarakat tentang ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita. Contohnya 7 bulanan. Nah, di sini di mata kuliah ini diajarkan bagaimana sikap kita sebagai bidan menghadapi adat istiadat 7 bulanan tersebut. Dan dibahas juga banyak adat istiadat yang terjadi di Indonesia yang biasa terjadi pada bayi, balita, ibu hamil, dan ibu nifas. Jadi kita tahu tuh, oh di Indonesia ini adat istiadat yang biasanya terjadi itu ini. Supaya ketika nanti kita jadi seorang bidan, kita sudah tidak kaget, kita sudah tahu, oh ini adat kebudayaannya seperti ini, dan cara yang harus kita lakukan ini, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga mata kuliahnya adalah farmakologi. Sesuai dengan namanya, farmakologi ini membahas tentang obat-obatan yang biasa digunakan dalam dunia kebidanan. Nah, yang dibahas yang pertama pastinya definisi, kemudian konsepnya itu seperti apa, dan bagaimana cara tubuh memproses obat. Setelah itu barulah dibahas beberapa obat-obat yang biasa digunakan dalam dunia kebidanan.
dibahas obatnya apa, terbuat dari apa, dosisnya sebanyak apa, dan harus diberikan kepada pasien seperti apa, dengan diagnosa apa, dan bagaimana cara pemberiannya. Dan di mata kuliah farmakologi ini banyak banget yang harus dihafal. Jadi benar-benar wow, karena kita harus menghafal dosis dari banyak obat. Obat A untuk diagnosa apa, kemudian cara pemberiannya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang keempat, pengantar asuhan kebidanan. Sesuai dengan namanya, pengantar. Jadi yang dibahas di sini adalah dasar. Dasar dari apa? Dasar dari semua asuhan kebidanan. Jadi kan dalam dunia kebidanan ini ada banyak sekali asuhannya. Asuhan ibu hamil, asuhan ibu bersalin, asuhan ibu nifas, asuhan pada bayi baru lahir. Nah, dibahas dasar-dasarnya saja. Jadi semua asuhan itu dibahas dalam satu mata kuliah pengantar asuhan kebidanan dan hanya dasarnya saja. Kemudian yang kelima yaitu mata kuliah empati. Apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah empati ini? Tentunya belajar tentang definisi, jenisnya, dan contoh-contoh sikap empati yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti, contoh sikap empati yang biasa dilakukan dalam dunia kesehatan, dalam ruang lingkup rumah sakit, dan seberapa penting empati harus dimiliki oleh seorang bidan. Karena kan nantinya kita akan menghadapi seorang ibu bersalin yang kesakitan. Kalau kita tidak punya empati, tidak punya rasa empati, tentulah sikap kita itu mungkin akan menyakiti pasien yang secara fisik pun sedang kesakitan. Makanya kita belajar tentang empati supaya kita bisa menumbuhkan empati dari mulai sekarang sampai akhirnya ketika kerja nanti kita sudah terbiasa berempati terhadap pasien. Seperti itu. Kemudian mata kuliah yang keenam adalah wirausaha. Di mata kuliah ini sih menurutku terlalu banyak teorinya. Jadi prakteknya itu cuma sekali pas akhir, pas mau UAS. Jadi kita disuruh bikin video tentang kampus, ulasan. Jadi seperti iklan gitu. Sisanya sih teori, tapi pastinya teori tersebut akan berguna ketika nanti kita mau buka praktek mandiri bidan. Jadi kita belajar tentang teori bagaimana merencanakan sebuah bisnis, bagaimana merealisasikannya, dan bagaimana cara mengevaluasi bisnis yang sudah kita jalankan. Seperti itu. Dan mata kuliah yang terakhir adalah bahasa Inggris. Nah, kampusku ini bekerja sama dengan salah satu lembaga kursus bahasa Inggris dari luar, yaitu India. Jadi dosennya itu langsung orang India yang tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi selama kuliah full pakai bahasa Inggris. Jadi mau tidak mau kita dipaksa untuk memahami dan bicara bahasa Inggris. Materinya itu menurutku bagus, mudah dipahami, dan aku udah beberapa kali ikut kursus Inggris ya sebelumnya, dan aku paling cocok dengan materi yang diberikan oleh Miss ini, Miss yang ngajar sekarang. Aku jadi pede ngomong Inggris, dan sekarang kalau nonton film barat tuh udah nggak pakai subtitle bahasa Indonesia lagi, jadi pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi udah bisa ngerti. Dan kalau kirim chat ke suami pun udah pakai bahasa Inggris. Ngomong ke anak pun sekali-kali aku bisa pakai bahasa Inggris. Jadi benar-benar menurut aku ya, metode materinya tuh benar-benar helpful banget untuk aku yang nggak ngerti bahasa Inggris gitu. Top banget pokoknya materinya. Nah, itu 7 mata kuliah yang ada di semester 2. Kemudian setelah selesai materi, semua materi 7 mata kuliah ini, sebelum UAS, kita ujian OSCE untuk praktek KDPK di RSUD. Seperti apa ujian OSCE dan rinciannya itu bagaimana, ada di video aku yang ini, yang sebelumnya. Nah, setelah selesai praktek di RSUD selama 2 minggu, kita langsung ujian akhir semester UAS. Gimana nggak ngebul tuh? Nah, kemudian sekarang dari 7 mata kuliah itu mana sih yang paling sulit? Buat aku yang paling sulit itu adalah farmakologi. Karena banyak banget yang harus dihafal dan susah banget. Dan akhirnya aku remed. Ya, memang harus remed sih. Dan yang favorit mata kuliah bahasa Inggris tentunya, karena benar-benar membuat aku yang tidak bisa bahasa Inggris sama sekali jadi lumayan gitu. Jadi bisa nonton film Inggris tanpa subtitle bahasa Indonesia.
pakai subtitle bahasa Inggris tentunya, dan udah bisa ngomong, bisa kirim chat pakai bahasa Inggris gitu. Walaupun belum mahir ya, tapi peningkatannya menurutku signifikan. Oke teman-teman, itu mata kuliah yang ada di semester kedua. Video dari aku cukup segini. Bagiin video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Dan sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.